Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati MPD, Kepala SMP Negeri 1 Pleret, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan menyampaikan rancangan aksi perubahan strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam upaya pengembangan kantin sehat sekolah di SMP Negeri 1 Pleret, Kabupaten Cirebon. Langkah yang pertama yaitu identifikasi prioritas perubahan. Sekolah kami, SMP Negeri 1 Pleret, terletak di areal padat penduduk di Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Karena bangunan kantin awalnya dahulu tidak menjadi prioritas sekolah kami karena lahan sekolah yang tidak luas. Kantin yang sekolah kami miliki dapat dikategorikan sebagai kantin semi permanen karena tidak berada di ruangan yang tertutup, melainkan memanfaatkan sebidang lahan di halaman belakang sekolah yang kami beri atap. Kantin sekolah kami cukup ramai dikunjungi peserta didik, terutama saat jam istirahat. Karena lahan yang sempit, kantin sekolah kami tidak memiliki sarana tempat duduk untuk menampung peserta didik makan di tempat, sehingga kebanyakan peserta didik makan sambil berkeliaran atau kembali ke kelas masing-masing untuk memakan makanannya. Yang berikutnya, definisi tujuan perubahan. Kantin sekolah merupakan ruang tempat penyediaan atau menjual makanan. Berada dalam wilayah atau pekarangan sekolah yang dikelola oleh warga sekolah dan biasanya dibuka selama hari sekolah. Kantin sehat sekolah adalah suatu unit kegiatan di sekolah yang memberi manfaat bagi kesehatan. Karena itu, suatu kantin sehat harus dapat menyediakan makanan utama atau ringan yang menyehatkan, yaitu bergizi, higienis, dan aman dikonsumsi bagi peserta didik serta warga sekolah lainnya. Untuk menyelenggarakan kegiatan kantin sehat sekolah yang optimal, fasilitas yang menjadi persyaratan dasar yang perlu dimiliki sekolah adalah ruang kantin atau area yang cukup untuk menjual makanan dan minuman, sarana air bersih yang cukup untuk mendukung kegiatan kebersihan dan sanitasi kantin. Tujuan utama perubahan. Dalam usaha menyediakan pangan yang sehat di sekolah, maka diperlukan suatu kondisi yang mendukung penyelenggaraan kantin di sekolah yang berkesinambungan. Kondisi yang perlu disediakan oleh sekolah dapat dikelompokkan menjadi 4 komponen pilar. Komponen ini pula yang menjadi tujuan utama perubahan. Adapun keempat pilar tersebut yaitu pilar pertama, komitmen dan manajemen sekolah, pilar kedua, sumber daya manusia, pilar ketiga, sarana dan prasarana, pilar keempat, mutu pangan. Dari keempat tujuan di atas, tujuan utama dan pertama yang menjadi prioritas perubahan kami adalah sarana dan prasarana. Selanjutnya menyusul pilar-pilar lainnya. Yang berikut adalah analisis sumber daya. Sumber daya yang tersedia, modal manusia yaitu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, wali murid, dan komite sekolah. Modal fisik yaitu bangunan sekolah, halaman depan tengah sekolah, dan sarana prasarana sekolah sangat terbatas. Modal sosial yaitu PGRI, komite sekolah, dan modal finansial yaitu modal BOS-P dan BOSDA. Modal politik yaitu komunitas praktisi, dinas pendidikan, puskesmas, dan kuwus tempat. Berikutnya rancangan aksi perubahan. Langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang pertama, melihat para peserta didik berkeliaran karena kantin sekolah kami tidak mempunyai area tempat duduk di kantin. Kami merasa pemandangan ini kurang baik untuk dibiarkan. Mengingat sekolah adalah sentra pembelajaran, kami ingin para peserta didik kami juga belajar perilaku yang baik. Salah satunya adalah makan dan minum dalam posisi duduk. Selain itu, tersedianya lahan teras, gedung di halaman sekolah
belakang sekolah yang letaknya berdampingan dengan kantin sekolah kami merupakan peluang bahwa penyediaan tempat duduk memungkinkan untuk diupayakan. Langkah-langkah berikutnya, kepala sekolah kemudian akan membentuk tim yang pada intinya terdiri dari para guru, pembina UKS, dan juga pembina kantin sekolah. Tim kemudian akan menyusun proposal anggaran biaya yang diperlukan untuk menyediakan meja dan kursi di areal tempat duduk di sekitar kantin sekolah. Saat itu kami berusaha keras untuk melakukan perhitungan dengan biaya seminimal mungkin. Proposal anggaran tersebut kami ajukan ke komite sekolah agar dapat bersama-sama kepala sekolah untuk dialokasikan melalui anggaran rutin untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Langkah lainnya yaitu selain dari anggaran rutin, proposal anggaran yang umumnya diperuntukkan membeli kebutuhan bahan bangunan seperti kayu, cat, meja, kursi, dan lain-lain tersebut juga kami komunikasikan melalui langkah-langkah berikut. 1. Sosialisasi kepada warga sekolah mengenai pentingnya tempat duduk bagi peserta didik pada saat menikmati jajanan atau makanan di saat jam istirahat. Warga sekolah diharapkan dapat berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kontribusi secara langsung dapat melalui sarana dan sumbangsi berupa bahan bangunan yang diperlukan. Pihak sekolah menerima sumbangan berupa bahan yang diperlukan, tidak dalam bentuk uang. Kontribusi secara tidak langsung diberikan dengan mengajak peran serta masyarakat sekitar, misalnya toko bangunan,